Poin yang kedua, apa artinya bela rasa? Bela rasa itu menerjemahkan kata yang sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belum ada terjemahan yang disepakati umum, tetapi Gereja Keuskupan Agung Jakarta menggunakan kata itu. Kata yang ingin diterjemahkan ke dalam kata bela rasa adalah kata bahasa Latin aslinya yang kemudian menjadi kata bahasa Inggris, compassion. Kata itu berasal dari kata bahasa Latin, dua suku kata, cum itu berarti bersama-sama, patiri itu artinya menderita. Jadi sebetulnya berbela rasa itu adalah rela menderita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang menderita. Itu intinya. Tidak persis sama dengan empati, tidak persis sama dengan simpati, ya bela rasa itu, cum patiri. Nah, sebagai orang beriman, komunitas umat beriman, Keuskupan Agung Jakarta tentu mencari inspirasi untuk kata itu. Kenapa inspirasi? Saya menggunakan istilah yang mungkin moga-moga tidak mempersulit gagasan kita. Menurut antropologi Katolik, Alkitabiah, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Supaya kita sehat sebagai manusia utuh, kita membutuhkan makanan yang sehat. Kalau makanan kita tidak sehat, meskipun harganya mahal, ya tidak akan membuat badan kita sehat. Yang kedua adalah jiwa kita. Nah, kita boleh berdiskusi mengenai hal ini, tetapi ini pendapat saya. Jiwa kita itu membutuhkan inspirasi, motivasi. Motivasi itu tatarannya adalah datar, horizontal. Motivasi saya datang ke sini adalah untuk ikut merasakan penderitaan manusia, misalnya. Atau motivasi saya membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung karena saya kasihan, mereka itu tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, dan sebagainya. Itu motivasi kemanusiaan. Nah, sebagai orang beriman, roh kita tidak cukup didorong oleh motivasi. Kita membutuhkan yang namanya inspirasi. Mungkin yang dikerjakan oleh teman-teman semua sama. Misalnya pendidikan. Tetapi kalau pendidikan itu diselenggarakan oleh satu lembaga Katolik, mempunyai inspirasi khusus. Demikian juga kalau bela rasa, compassion, itu dilaksanakan oleh lembaga seperti Daya Dharma, inspirasinya itu adalah iman Katolik. Jadi misalnya, kalau iman Katolik itu mana sumber inspirasinya? Ya iman Katolik terdapat di dalam kitab suci. Kalau saya omong tentang ini nanti berlama-lama. Artinya gambaran tentang Allah yang diimani oleh orang-orang Katolik adalah Bapa yang hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang menderita. Jadi inti dari compassion, dari bela rasa adalah hati yang tergerak. Jadi bukan hati yang beku, bukan hati yang yang tidak peduli, tetapi ketika melihat penderitaan manusia, hatinya tergerak. Kalau orang Katolik, orang Kristiani hatinya tergerak melihat penderitaan, motivasinya ada, inspirasinya adalah faham Allah yang selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan itu. Itu yang kedua.
Jadi kalau lembaga daya dharma itu nanti memberikan pelayanan dan antara lain kegiatan ini, selain motivasi kemanusiaan, inspirasinya adalah iman. Yang ketiga, Keuskupan Agung Jakarta itu sudah melaksanakan, mengajak umatnya sejak tahun 2014 untuk bertumbuh di dalam bela rasa, mencari jalan. Caranya bagaimana? Yang terakhir, karena panjang ceritanya, saya cerita bagian yang terakhir saja. Sejak tahun 2022, nanti sampai tahun 2026, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta berusaha, belum tentu berhasil, berusaha untuk memahami yang namanya ajaran sosial gereja. Dan sesudah memahami dengan baik, berusaha mencari jalan-jalan supaya ajaran itu tidak jadi konsep saja, tetapi menjadi gerakan. Nah, ajaran sosial gereja itu apa? Panjang sekali, tetapi bisa disimpulkan di dalam 5 pokok. Yang pertama adalah menghormati martabat manusia. Dicari bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, setiap tahun ada penandanya. Misalnya, apa yang kita lakukan ketika kita berusaha menghormati martabat manusia. Salah satu yang dilakukan adalah memulai rumah singgah. Salah satu hal yang kecil. Salah satu warga masyarakat yang paling tidak dihormati martabatnya adalah saudara-saudara kita yang disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Di rumah dipasung, di jalan dibiarkan berkeliaran. Salah satu penanda untuk menunjukkan bahwa kita berusaha sungguh-sungguh menghormati martabat manusia adalah menyediakan rumah singgah untuk saudara-saudara kita yang biasa disebut orang dengan gangguan jiwa itu. Hal lain, bidang lain yang sangat menunjukkan ketidakhormatan terhadap manusia, martabat manusia adalah tindak pidana perdagangan orang. Orang diperdagangkan. Maka ada berbagai macam gerakan, entah itu edukasi, entah itu aksi, yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk tentu saja LPD ikut terlibat di dalamnya, mencegah, stop, simbolnya begini nih, stop tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh menghormati martabat manusia, salah satu yang harus diusahakan adalah supaya manusia yang bermartabat itu hidupnya sejahtera. Omong kosong kalau mengatakan menghormati martabat manusia tetapi membiarkan saudari-saudara kita yang sungguh miskin itu tidak diperhatikan. Maka pokok yang kedua adalah ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bersama itu kuncinya adalah bersama itu. Atau di dalam Pancasila judulnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tanggung jawab pertama-tama, tanggung jawab negara sebetulnya. Negara membayar, menarik pajak dan sebagainya. Mestinya pajak itu dipakai untuk memastikan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya. Nyatanya kan tidak. Nyatanya belum. Kesejahteraan bersama itu masih jauh dari cita-cita. Contohnya apa? Yang selalu saya pakai, saya kutip Imam Besar Masjid Istiqlal pada pidato 17 Agustus tahun 2024.
Beliau menggunakan istilah ini ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, kita masih melihat luka-luka kemerdekaan. Yang beliau maksudkan adalah kesenjangan antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Tidak ada, belum jauh, masih sangat jauh kesejahteraan bersama itu.